Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya Erik. Tapi sebelum lanjut, saya mau disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menjadi sok toy atau sok pintar ya, atau menghakimi atas yang terjadi. Cuman yang akan saya bahas kita bisa ambil dari hikmahnya yang terjadi. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dia bicarakan. Kalau sekiranya ilmu ya ambil, tapi kalau sekiranya keburukan ya tinggalkan. Di hari Jumat kemarin kita dapat kabar duka dari Balikpapan. Ada sebuah truk kontainer terjadi kecelakaan di traffic light ya, atau kita biasa nyebutnya lampu merah ya. Teman-teman udah tahu kan, videonya udah pada nonton juga. Alasannya itu karena remnya blong. Ini sebenarnya alasan klasik ya untuk di dunia truk-trukan ya, karena mobil itu bisa menjadi alat transportasi yang sangat berguna, bisa membuat ngangkut barang, tapi juga bisa menjadi alat pembunuh yang sangat mematikan di jalan raya. Contohnya yang kemarin terjadi itu. Terkait rem blong ini sebenarnya kan dari beberapa gambar dan beberapa cuplikannya ya, teman-teman bisa lihat di sendiri. Ini saya kebetulan ada broadcastan dari tim, kalau kita nyebutnya tim Laka Lantasnya, langsung dari Lantas Polda Kaltim kepada Kapolda Kaltim ya. Izin melaporkan satu, perihal telah terjadi laka di lampu merah Muara Kapak. Yang kedua, fakta-fakta. Satu, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 22 pukul 6:15 WITA. Ini di waktu tengah ya. Telah terjadi laka lintas di lampu merah Muara Kapak. Identitas supir ini saya samarkan aja ya, yang jelas dia 48 tahun dan alamatnya. Keterangan sopir truk tronton Nopol KT 8534 AJ, supir yang mengalami remblong. Nah, kronologinya itu pada awal pada awalnya supir tronton plat nomor KT 8534 AJ pukul 5 WITA dari parkirannya Jalan Pulau Balang KM 13 Kelurahan Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, dengan muatan kontainer 20 feet yang berisikan kapur pembersih. Kapur seberat 20 ton. Nah, sebenarnya untuk muatannya ini nggak terlalu berat ya kalau dalam kita menghitung tonase tronton 20 feet itu. Kalau menurut saya sih masih oke ya, nggak terlalu overload dan nggak terlalu kebanyakan juga, karena mengingatkan kontainer itu muatannya memang bisa lebih dari itu ya. Nah, dengan berat 20 ton yang hendak antar ke Kampung Baru Balikpapan Barat. Nah, sesampainya di depan Raja Wali Poto kilometer 05, sopir truk sudah mulai mengurangi persneling dari 4 ke 3, dan sesampainya di Bank Mandiri rem sudah tidak berfungsi dan truk tronton meluncur laju menabrak yang ada di depannya pada saat kejadian traffic light Muara Kapak warna merah. Nah, sebenarnya dari awal juga si sopir dia udah nyadar mobilnya lost rem ya. Jadi makanya dia dari 3 di perseneling keempat. Nah, seingat supir, yang pertama ditabrak adalah pengendara motor, karena itu pas jam-jamnya sibuk ya. Teman-teman bisa dilihat videonya, itu udah mulai dari pertengahan dari sore mau ke maghrib gitu ya, mau gelap kayak itu. Jadi kayak lampu motornya udah pada nyala, lampu mobil udah pada nyala. Maksudnya ya memang harus nyala sih kalau motor ya. Tapi ya udah mendekati gitu ya. Jadi lampu-lampunya benar-benar udah kelihatan. Jadi udah mulai memasuki maghrib kayak itu, udah mulai sore lah ya. Nah, catatan, adapun sementara jumlah korban meninggal 5 orang, luka berat 4 orang, dan luka ringan belum terdata ya. Kerusakan materi
lampu merah roboh, pagar pembatas rusak, roda 4 ada 6, 2 angkot warna merah dan biru, 2 mobil pribadi, 2 pickup, dan roda 2 14. Mengerikan ya untuk laka di 2022 ini. Banyak yang menyalahkan sopir-sopirnya. Sebenarnya sih kalau di sini sih ya namanya musibah, kita ya balik lagi hari apa sih nggak ada di kalender. Kita jangan terlalu menyalahkan supir ya memang udah kecelakaan. Tapi memang sebagai supir ya hal-hal seperti ini tuh harus bisa diprediksi atau harus bisa kayak sebisa mungkin jangan sampai terjadi hal kayak gini ya. Nah, kemarin saya sempat telepon ya Pak Aji, tahu kan, masih ingat Pak Aji, trainer yang dulu di PT Sil. Nah, saya sempat ngobrol, saya sempat rekam, tapi ya bodohnya saya pas direkam nggak ada suaranya. Jadi pas telepon sekitar 15 menitan saya ngobrol sama dia nih masalah kayak gini, cuman pas di play nggak ada suaranya. Sebenarnya dari inti percakapan saya sama Mas Haji itu, sebelum jalan itu memang P2H itu harus dijalankan. Apa itu P2H ya? Video saya banyak yang menjelaskan ya, P2H itu mengecek ban, oli, dan rem. Pengecekan ini sebenarnya simple tapi sangat fatal banget ya. Dan sangat kebanyakan supir malas juga buat ngecek-ngecek kayak gitu. Cuman ini sangat berpenting banget. Saya dulu masih ingat pertama kali masuk di Sil itu pernah cerita-cerita driver senior ya, driver senior, jadi kayak cerita-cerita kayak gitu. Nah, mereka itu bilang mending nggak bisa jalan daripada nggak bisa berhenti. Makanya di situ sangat pentingnya rem itu benar-benar di situ sih. Orang itu bahkan yang penting bisa berhenti mobil itu bisa ngerem daripada nggak bisa jalan. Kalau nggak bisa jalan ya udah, mobil itu benar-benar di situ daripada nggak bisa berhenti. Karena kita nggak tahu, maksudnya yang bakal kita hadapi di jalan itu apa. Itu kondisi mungkin di luar sana saya yakin banyak rem yang masih ngelos kayak gitu pasti banyak. Tapi nggak se-problem ini, karena ini tuh di jam-jam sibuk dan banyaknya motor. Kalau saya rasa kalau misalkan ya, ini amit-amit ya, kalau di depannya cuman mobil truk kontainer, itu cuman paling ya mobilnya rusak kayak gitu dan hanya korbannya mungkin 1-2. Kenapa ini bisa berbelasan? Karena ini banyak motor, banyak mobil dan mobil-mobil kecil, dan mobil kecil sama mobil besar lah kayak gitu. Sebenarnya dari segi perusahaannya juga ya harus introspeksi, maksudnya harus lebih aware lagi sama kondisi-kondisi unitnya, sama kondisi muatannya dan perlengkapan yang lainnya. Karena hal-hal kayak gini, untuk mencegah hal-hal kayak gini, kalau udah terjadi kayak gini, beban kerugian yang harus dikeluarkan itu bukan sedikit ya teman-teman. Nah, dari kerugiannya itu pasti yang jelas itu yaitu moral sama material. Kayaknya kalau material, kalau uang ya bisa kita cari ya. Cuman kalau masalah nyawa ya kita nggak bisa cari. Saya di sini nggak mau ngajarin teman-teman yang udah senior, pasti teman-teman lebih expert lah di bidang ini. Di jalan teman-teman udah jauh pengalamannya. Cuman di sini saya mau ngingatin sama teman-teman, tetap hati-hati dalam bekerja ya. Tetap peduli sama mobilnya, peduli sama lingkungannya. Dan jangan malas-malas cek P2H ya. Nah, kalau teman-teman dirasa ada yang belum tahu, belum paham cek P2H, dicek aja teman-teman video saya. Orang tuh udah membuat sedemikian rangkaian itu buat kita sih, itu aja teman-teman. Ya, balik lagi, ini adalah musibah yang harus kita ambil hikmahnya ya teman-teman. Jangan menyalahkan satu sama lain, sama-sama lain ya, itu malah jadi memperkeruh suasana. Ya, kita memperbaiki citra supir dengan diri kita sebagai supir gitu. Jadi kita supir ya kita yang memperbaiki masalah kita kayak gitu. Itu aja teman-teman, terima kasih yang udah nonton ya. Tetap disimak dan didoakan juga kepada korban, semoga dapat yang terbaik gitu aja ya. Terima kasih teman-teman.